Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik, mantap. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, boleh dipimpin berdoanya? Amin. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa di kelas kalian yang tidak hadir? Nihil? Oke, Ibu akan menulisnya di buku absen terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran bab selanjutnya, Ibu ingin mengulik kembali tentang materi minggu lalu. Siapa yang ingat materi apa yang Ibu sampaikan? Ya, betul sekali, Tono. Materi yang Ibu sampaikan pada minggu lalu adalah tentang pantun. Sabar sebentar ya. Siapa di sini yang tahu dari pengertian pantun atau yang masih mengingat? Ya, betul sekali, Dina. Pantun adalah salah satu karya sastra yang masih populer hingga saat ini, di mana pantun merupakan salah satu jenis puisi, tiap baitnya terdiri atas 4 baris, serta memiliki sampiran dan isi. Dan pantun memiliki 2 unsur, di mana itu unsur ekstrinsik dan intrinsik. Dan di mana unsur ekstrinsik itu berasal dari luar struktur pantun, kalau unsur intrinsik itu yang dimana di dalam pantun antara lain adalah tokoh, tema, amanat, dan lain-lain. Dan di sini Ibu akan menjelaskan pada minggu ini tentang teks naratif. Sebelum kita masuk ke pembelajaran atau lebih dalam tentang teks naratif, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa sih pengertian teks narasi. Teks narasi adalah jenis pola pengembangan paragraf atau karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa dan disusun secara kronologis dengan urutan waktu yang beruntun atau terdiri dari awal, pertengahan, dan akhir. Adapun turunan dari teks ini antara lain teks cerita, fantasi, teks fabel, teks cerita sejarah, novel, cerpen, hikayat, hingga biografi atau kisah inspiratif. Dan tujuan dari teks narasi adalah untuk membantu pembaca memahami sebuah karangan cerita menjadi lebih jelas dengan khayalan atau imajinasi yang didapatkannya. Dan di sini ada tiga jenis teks narasi, di mana yang pertama itu ada main narasi sugesti idea, yang kedua ada karangan narasi artistik, yang ketiga itu ada narasi informatif. Di mana yang pertama itu narasi sugesti idea, yaitu jenis narasi dengan penceritaan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca. Kemudian yang kedua itu ada karangan narasi artistik, yang dimana jenis ini bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembaca melalui penggunaan bahasa figuratif atau kiasan. Yang ketiga itu ada narasi informatif, di mana karangan ini dibuat dengan tujuan atau menyampaikan informasi secara tepat tentang sebuah kejadian atau peristiwa. Contoh dari teks narasi tersebut bisa teks narasistik bisa seperti cerita pendek, novel, cerita rakyat, dan lain-lain sebagainya. Selain bersifat fiktif, teks ini juga bersifat non-fiksi dengan tujuan memberi hiburan sekaligus menyampaikan pesan kepada pembaca. Dan pengertian teks narasi menurut para ahli ini ada 3 Ibu sampaikan, yang dimana kita dapat membacanya. Itu pertama Goldcraft, di mana dia menjelaskan teks narasi adalah suatu karangan yang menjelaskan sebuah cerita dengan menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang sedang terjadi atau hanya imajinasi dari penulisnya. Kemudian nomor 2 itu Sirait, dia menjelaskan teks narasi adalah karangan atau mengenai rangkaian suatu kejadian atau peristiwa, dan tujuan dari penulis teks ini adalah membantu atau memberitahu pembaca mengenai kronologis. Dan ketiga itu ada Remini, di mana dia menjelaskan bahwa bentuk sebuah tulisan yang tujuan menyampaikan dan menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian dan pengalaman manusia yang berdasarkan pada perkembangan dari waktu ke waktu. Dan di sini ada struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Di mana di orientasi ini terdapat informasi waktu, tempat,
tokoh dan perwatakan hingga unsur-unsur lainnya. Dan kedua ada komplikasi, di mana di bagian komplikasi terdapat peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya, hingga akhirnya akan mencapai klimaks atau puncaknya. Kemudian ada resolusi. Apa sih dari resolusi itu pengertiannya? Yang dimana setelah mencapai klimaks pada bagian komplikasi, resolusi inilah yang menjadi tanda atau konflik menurun hingga dapat terselesaikan. Dan di bagian akhir yaitu reorientasi, di mana terdapat pesan yang ingin dikemukakan penulis dalam ceritanya. Dan di sini kita bisa tahu apa sih dari ciri-ciri dari teks narasi. Kalau yang pertama itu menggunakan bahasa naratif, di mana untuk menceritakan cerita kisah dan peristiwa dalam suatu karangan narasi. Kedua itu memiliki alur cerita yang jelas, yang dimana mulai dari awal, pertengahan hingga bagian akhirnya cerita sudah jelas. Kemudian ada memiliki konflik dan peristiwa atau kejadian, sebab akibat yang saling mendukung penceritaan. Kemudian yang terakhir ada terdapat unsur pembentuk cerita seperti tema, latar, alur, sudut pandang, penokohan, atau karakter. Dan sini ada unsur teks narasi, yang dimana ada tema, latar, alur, penokohan, atau karakter. Dimana di dalam tema ada pokok pembicaraan untuk mengembangkan karangan cerita yang dituliskan. Sedangkan di latar ada seperti waktu, tempat, terjadinya peristiwa, atau kejadian lingkungan sosial. Dan di alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki pola dan berusaha memecahkan konflik dalam narasi. Dan di penokohan atau karakter, yakni cara penulis menggunakan watak atau tokoh dalam menggerakkan sebuah cerita. Dan di sini ada contoh teks narasi di mana ada Bandung Lautan Api. Kita bisa sama-sama membacanya. Pada tanggal 23 Maret 1946, meletuslah sebuah perlawanan rakyat di Bandung untuk mengusir sekutu dan atau Nica atau Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu atau Inggris pada tanggal 12 Oktober 1945 yang bersekongkol dengan Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Selanjutnya, sekutu mulai melancarkan propaganda dan rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak mengurus ultimatum tersebut. Malah, justru Angkatan Perang Indonesia melakukan menyerang markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Hotman dan Hotel Pragaren pada 24 November 1945. Dan ultimatum kedua pada 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat Mr. Datuk Jamin agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Jadi dari cerita Bandung Lautan Api ini bisa disebut dengan contoh teks narasi. Dan ada juga fitur yang mendukung bahasa yang dominan dalam teks narasi, di mana itu pertama menggunakan kalimat pembuka dahulu, kala, atau suatu hari. Kemudian ada mungkin kan adanya kata-kata bersayap serta arkais. Kemudian ada kata kerja aksi, dan kemudian ada teratur dalam hal kronologisnya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jika adik-adik mengalami kesulitan atau kurang mengerti dalam materinya, boleh bertanya dengan Ibu. Dan Ibu akan mengasih tugas buat kita untuk dikumpulkan minggu depan, di mana coba buat contoh-contoh teks narasi di buku catatan minggu depan. Ibu akan periksa atau Ibu nilai. Siapa yang tidak mengumpul, nilainya tidak ada. Oke, mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih.